a new frontier for our national identity. Di era di mana jempol kita bisa menjelajah dunia dalam hitungan detik, kita seringkali lupa bahwa setiap ketukan di layar adalah sebuah jejak. Setiap unggahan, setiap komentar, setiap kali kita menekan tombol bagikan adalah cerminan dari diri kita. Ruang digital telah menjadi alun-alun baru, tempat kita belajar, berbagi tawa, beradu argumen. Namun, alun-alun ini bisa menjadi medan pertempuran kata-kata yang sengit atau taman diskusi yang menyejukkan. Pilihan ada di tangan kita. Inilah momen krusial untuk bertanya pada diri sendiri. Netizen seperti apakah kita? Apakah kita menjadi penyebar kebaikan atau menjadi bagian dari riuh rendah kebisingan? Pertanyaan ini bukan sekadar tentang etika pribadi, melainkan tentang wajah bangsa kita di panggung dunia. Tujuan kita hari ini sederhana namun sangat mendasar. Memahami cara menjadi netizen yang cerdas dan beretika. Ini bukan tentang aturan yang kaku atau larangan yang membelenggu. Sebaliknya, ini adalah tentang membangkitkan kembali nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki. Bagaimana Pancasila dan UUD 1945 relevan sebagai panduan kita di dunia maya. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai ini, kita melindungi diri dari dampak negatif internet, sekaligus membangun ruang digital yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih Indonesia. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Di tengah derasnya arus informasi, menjadi netizen yang bijak adalah keharusan, bukan pilihan. Navigating the online world with grace Pancasila bukanlah sekadar teks yang dihafal, melainkan jiwa bangsa yang harus dihidupi, termasuk saat kita online. 5 sila di dalamnya menawarkan panduan yang luar biasa praktis. Mari kita bedah satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati keyakinan yang berbeda. Di dunia digital, ini berarti kita tidak menyebarkan konten yang menghina agama lain, tidak memprovokasi perdebatan sara, dan senantiasa menggunakan bahasa yang menunjukkan toleransi. Ketika melihat perayaan hari besar agama lain, respons kita seharusnya ucapan selamat yang tulus, bukan komentar sinis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan bahwa di balik setiap akun ada manusia dengan perasaan. Prinsip ini melarang perundungan siber, hinaan fisik, dan merendahkan pendapat orang lain. Sebelum menulis komentar pedas, bayangkan itu ditujukan kepada diri kita sendiri atau orang yang kita sayangi. Sila ketiga, persatuan Indonesia relevan di tengah polarisasi. Jadilah perekat, bukan pemecah. Hindari konten provokatif dan adu domba. Sebarkan narasi yang merayakan keberagaman budaya, suku, dan bahasa. Sila keempat mengajarkan musyawarah. Pahami sudut pandang, dengarkan, dan berdiskusi secara sehat. Sila kelima mendorong keadilan sosial. Lawan hoax yang merugikan, dukung UMKM, dan pastikan ruang digital inklusif. Freedom with responsibility, the constitutional guardrails of our digital expression. Undang-Undang Dasar 1945 adalah pilar yang menopang kehidupan berbangsa kita, termasuk di ruang digital. Konstitusi menjamin kebebasan berpendapat, namun setiap hak diiringi kewajiban. Kebebasan yang kita nikmati bukan tanpa batas. Ia dibingkai oleh tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, dan menjaga ketertiban umum. Ini adalah seni menyeimbangkan suara dengan kesadaran dampak. Pasal 12 bab J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks digital, ini pengingat yang kuat. Mengkritik kebijakan atau tokoh publik tetap harus dengan data yang valid dan bahasa yang santun, bukan fitnah atau caci maki. Ketika berbagi cerita, pastikan tidak ada data pribadi orang lain tersebar tanpa izin. Kebebasan berhenti saat melanggar privasi, kehormatan, dan keselamatan orang lain. Penyalahgunaan kebebasan melahirkan perundungan. Bijak berekspresi mendorong perubahan positif. Sebelum mengunggah, refleksikan. Akurat menghormati privasi dan bermanfaat. Inilah warga digital yang bertanggung jawab. The 5-Minute Daily Drill. Practical Steps to Becoming an Ethical Netizen. Menjadi netizen beretika adalah kebiasaan kecil dalam rutinitas harian. Anggap ini sebagai peregangan digital 5 menit. Pertama, cek fakta sebelum berbagi. Pastikan sumber kredibel dan dikonfirmasi media terpercaya. Ragu? Lebih baik diam daripada menyebar sesat. Kedua, jaga kesantunan berbahasa. Tanyakan, apakah saya akan mengucapkan ini tatap muka? Ketiga, atur privasi. Pilih apa yang layak dibagikan dan hormati privasi orang lain. Jangan unggah data foto orang tanpa izin. Hindari menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi. Keempat, laporkan konten berbahaya, ujaran kebencian, hoax, kekerasan, perundungan.
Dengan melaporkan, kita menjaga ruang digital tetap aman. 5. Dukung konten positif. Like, bagikan, dan komentari yang inspiratif dan edukatif. Dengan begitu, algoritma menampilkan lebih banyak hal baik. 5 menit sehari, dampaknya seumur hidup bersosmed. Unity in Pixels and Positivity. Mari membayangkan wajah digital ideal, sebuah utopia yang bisa kita wujudkan bersama. Lini masa yang damai namun sengit. Perdebatan politik tetap saling menghormati. Data, argumen bukan caci maki, bukan labelisasi. Perbedaan pendapat sebagai kekayaan intelektual. Pendukung calon bertukar pikiran dengan kepala dingin. Ketika ada yang gagal, lahir gelombang empati dan penyemangat. UMKM dibantu penyebaran, kampanye sosial untuk bencana dan lingkungan bergerak serentak. Anak dan remaja tumbuh aman, belajar tanpa kekerasan, tanpa pornografi, tanpa perundungan. Kreator menghibur sekaligus mencerdaskan, menanamkan nilai kebaikan, menyebarkan literasi digital, dan membedakan hoaks, mempromosikan dialog sehat. Viral karena prestasi, bukan sensasi murahan. Semua ini mungkin jika kita berkomitmen menjadi agen perubahan. Mereka berpikir sebelum mengunggah, merasakan sebelum berkomentar, memverifikasi sebelum membagikan. Dengan setiap tindakan kecil, kita membangun benteng persatuan dan identitas nasional di dunia maya. Tunjukkan kepada dunia, Indonesia bangsa besar, beradab, bijaksana, baik di darat maupun di udara digital.